wajar, itu namanya siklus pendek. Saya kok makin lama makin mundur ya, karena tanggal 5 besok tanggal 10 wajar, itu siklus panjang, jelas. Yang tidak wajar saat kamu menstruasinya cuma bedanya seminggu gitu ya. Tapi wajar juga kalau darah kayak menstruasinya lama, ya. Jadi menstruasi itu rata-rata itu 7 hari, ya. Tapi ada yang 14 hari. Kalau ada yang 2 minggu masih wajar. Berarti kalau sampai lebih dari 2 minggu maka hari ke-15 adalah darah penyakit. Jelas. Wajib dikonsultasikan ke dokter kandungan. Jelas ya, atau ke bidan. Jelas ya? Karena jatahnya 14. Kebayang liunya 14-nya kalau bulan Ramadan ya. Yang lainnya udah dapat sawalan masih modal itu. Udah masakin kemis kapan selesainya ya kan? Oke, ya. Menstruasi kalau kamu lihat gambarnya kan kayak gini ya. Ini kan gini terus gitu ya. Ini kan menggambarkan dinding rahim. Nah, gitu. Ini menggambarkan dinding rahim. Jadi menstruasi ini ya. Menstruasi ini adalah peluruhan tadi apa? Teman kamu bilang peluruhan dinding rahim. Ya, dinding rahim. Kamu kalau lagi malas ngomong menstruasi, kamu bilang, maaf ya saya sedang penurunan di endometrium. Sama kayak kamu kalau mau ke belakang, bu makanya kamu gak level banget ya ngomong kayak gitu ya. Bu, kalau sudah menstruasi, kenapa kemarin saya udah bilang ya, karena menstruasi itu dinding rahim adalah pembuluh darah, jadi banyak tidaknya tergantung wanita masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita lihat hormonnya ya, hormonnya. Pada saat menstruasi ya, hormon itu rendah, estrogen. Ini saya gambarkan estrogennya naik, kemudian nah puncaknya di sini ya. Nah ini puncaknya di sini. Nah ini nanti turun lagi. Nah ini adalah estrogen. Jadi hormon estrogen ya, estrogen pada wanita itu ada puncak tertingginya itu adalah pada saat wanita ini ovulasi atau mengeluarkan ovum yang siap dibuahi alias hari subur. Jadi wanita itu ya ovulasinya atau bertelurnya cuma 1 hari. Cara menghitungnya adalah hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi. Oke? Kalau wanita yang saya gambar ini dia menstruasi pada tanggal 1, maka dia ovulasi pada tanggal 14. Ngerti? Kalau misalnya ada wanita yang menstruasi hari satunya, hari pertamanya tanggal 20, berarti ovulasinya tanggal 34. Ada tanggal 33. Ya, berarti mulai hari ini kamu nanti di rumah harus punya tanggalan, cewek, di HP juga boleh. Oke, nanti kalau ketemu iseng saya tanya, kamu ovulasinya kapan? Ya harus tahu, kamu ovulasinya kapan, ya? Kamu asal jawab aja, saya juga nggak ngerti kan jawabannya benar ya. Kalau 2 bu, oke gitu. Karena nggak ngerti gitu kan, jelas ya. Nah perhatikan, pada saat ovulasi, kenapa? Karena saya ingin mengajak kalian untuk bisa memahami diri bahwa pada saat ovulasi ini seorang wanita tuh beda, kelihatan bahagia, kelihatan cerah dan kelihatan lebih cantik, lebih gemulai dan lebih sangat-sangat menarik. Dan apesnya adalah yang bisa melihat itu semua adalah laki-laki. Pernah dengar berita seorang wanita diperkosa hamil, berarti naik, tapi nggak akan setinggi estrogen. Dan kalau hamil maka progesteron ini akan dipakai. Ya, progesteron ini digunakan pada saat wanita itu hamil. Kalau tadi pas ovulasi ada sperma yang masuk, maka akan terjadi kehamilan, berarti yang dipakai adalah progesteron. Kalau pas hamil berarti estrogen berada di mana? Di bawah. Makanya wanita yang hamil itu nyebelin. 9 bulan 10 hari. Masih mending ya, 9 bulan 10 hari. Bagaimana dengan wanita menopause sebenarnya? Hormon estrogen berada pada titik terendah selamanya. Jadi kalau nenek-nenek yang sudah menopause itu bawel wajar. Kalau kamu ngalahin bawelnya nenek-nenek luar biasa. Jadi nanti kalau ada nenek nasihatnya gitu ya, kamu gak usah sakit hati, cukup dijawab kasihannya nenek ya. Kenapa? Karena nenek itu estrogennya berada pada titik XG, oke? Kromosomnya itu X.
XY. Kalau cewek itu kromosomnya XX. Perhatikan ya. Jadi cowok itu XY, cewek XX. Kalau cowok itu kemarin sekali ejakulasi berapa sekarang? 200. Karena jumlahnya ya, macamnya cuma 2. Oke? Jadi kalau jumlahnya sebanyak itu, tapi macamnya cuma 2. Macamnya apa? Ya ini sperma X dengan sperma Y. Jelas. Ya, jadi sperma X sama sperma Y. Oke? Nah, kalau ovum itu macamnya 1, jumlahnya juga 1. Berat apa? Ya. Jadi, yang menentukan cowok sama cewek itu adalah sperma bapak kita. Jelas. Jadi sperma yang menentukan cowok sama cewek adalah sperma, bukan cewek. Cewek mah pasrah dan cuma menyumbangin X. Oke? Jelas ya. Nah, misalnya ada sperma X membuahi ovum X, maka dia jadi Cewek. Kalau sperma Y membuahi X, berarti dia akan jadi Cowok. Perhatikan, karakteristik sperma X itu kayak cewek, lemah gemulai, tenang, ada halangan, gitu kan? Nah, kemarin saya gambarin itu si kepala banteng, ya kan? Nah, karena ovum kan di sini keluarnya kan, di sini tuh lebih kan, dia menanti kan, nggak jalan-jalan kan? Nah, akhirnya sekarang ngasih tuh 250 juta. Nah, ya kan? Itu ada 2 tipe. Kalau yang X itu, ya, kan cewek, ada halangan. Lemah, bukan lemah, tapi gemulai, cepat tapi gemulai gitu. Hai gitu ya. Nah, tapi terus hidupnya juga lama. Dia berapa? 48 jam. Oke. Ya, yang X itu, sperma X itu hidupnya 2 hari. Nah, kalau yang Y ya kayak cowok, musuh jebret, mati gitu kan? Kalau dia nggak lihat temannya ada apa jebret, mati deh, mati. Makanya yang bertahan untuk kesini tuh sedikit, banyak yang mati di sini, ya kan? Nah, terus cepat mati juga. Ini waktunya cuma 24 jam. Ngerti? Nah, sekarang perhatikan. Ada sepasang suami istri, ya, melakukan hubungan suami istri tanggal 13. Ya, ini menstruasinya tanggal 1 ya. Ya kan? Berarti yang pertama kali datang ke ovumnya berarti X apa Y? Y kan? Kan? Tapi di sini ada tulisan ovum akan muncul besok. Kira-kira yang Y-nya gimana? Mati. Ya, besoknya gimana? Mati. Yang ada siapa? Apa tadi yang kelompok selanjutnya Pak? Embryogenesis ya. Perhatikan, embryogenesis juga nggak usah dihafal sekarang karena itu jenis apa? Exo atau ekto sama exoderm. Kemudian lapisan tengah adalah mesoderm. Kemudian lapisan bawah adalah Endoderm. Oke, sebentar, saya lupa ada satu yang ketinggalan. Gimana kalau anak kembar? Tanya, kembar itu ada 2 ya. Kembar identik, ya, identik itu kembar yang sama. Jadi kalau identik itu terdiri dari 1 ovum X ya, dengan 1 sperma. Misalnya spermanya Y, berarti nanti jadi X, anak cowok kan? Ya kan? Nah ini identik, kemudian membelah dengan sempurna, jebret. Maka jenis kelaminnya sama, cowok, sifatnya sama, mukanya sama, kelakuan sama. Ini namanya identik, jelas? Identik, oke ya. Nah, kalau misalnya ini membelahnya tidak sempurna, maka terjadi kembar siam atau bayi dempet, oke? Mungkin dia berdempet punggung, dempet perut, atau mungkin badannya 1, kepalanya 2. Bisa. Kalau yang kayak gitu biasanya dilihat. Kalau misalnya jantungnya cuma 1, maka yang 1 harus dimatikan. Ya masa jantungnya bagi 2. Ya, kalau lambungnya cuma 1, lambungnya bagi 2, itu masih kecil, bener? Ya, ginjalnya ada 2, 1 gitu. Ya, jadi dilihat. Kalau memang dia cuma 1, tapi memang kepalanya terbentuk 2, ya sudah. Yang satunya dihilangkan. Ya, itu namanya kembar siam. Oke? Nah, kamu pernah lihat nggak kembar tapi yang tidak identik? Pernah? Nah, namanya fraternal. Kalau yang fraternal ini adalah
buat wanita yang memang sama Allah dikasih sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau wanita pada umumnya keluarin ovumnya kan gantiannya ovarium kanan, ovarium kiri. Nah ini tuh wanita luar biasa ini tuh dua-duanya ngeluarin. Nah jadi ovumnya 2, deh, gitu kan? Ovumnya kan 2. Sperma mah banyak, oh nggak usah pusing lah. Oh, sperma, misalnya ini sperma X, ini sperma Y, berarti ini jadi XX, ini jadi Y. ya kan? Nah berarti dia kembar fraternal ya, kembar fraternal. Jadi ada cewek, ada cowok. Misalnya ini maju ke depan, ini ke dalam. Ini cerah, ini gelap. Ini untung, ini apes gitu ya. Jelas. Jadi ada kembar yang benar-benar sifatnya beda dan hasilnya beda ada. Itu namanya fraternal. Ya. Nah, kalau yang fraternal ini misalnya dia membelah sempurna, berarti wanita ini hampir 4. Kalau dia punya ovumnya 3 misalnya, ya ini cowok lagi ya. XY berarti membelah lagi, berarti bayinya 6. Mungkin hamilnya sampai 7. Ya, jelas ya, ini tahu ya. Dan kalau kucing kemana? Kucing beda lagi ya. Kucing mana?